Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Moh Arsyal Gifari, dan rekan-rekan saya, Muhammad Fauzan Bilal Akram, para Fadilah Ananda Heda, Zahwa Farisa, dan Yasinta Isyadina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis bisnis yang telah kami lakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diasuh oleh Bapak Wira Pramana Putra, SMMM. Objek analisis yang kami pilih adalah PT Jasa Marga Persero Tbk, yang merupakan salah satu BUMN strategis di bidang pengelolaan infrastruktur jalan tol nasional. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. PT Jasa Marga Persero Tbk merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jalan tol. Jasa Marga berperan penting dalam mendukung konektivitas transportasi di seluruh Indonesia melalui penyediaan layanan jalan tol yang aman, efisien, dan berstandar tinggi. Dalam menjalankan operasionalnya, Jasa Marga berlandaskan nilai-nilai akhlak sebagai panduan perilaku seluruh karyawan. Nah, ALAK ini apa sih? Nah, ALAK itu adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jasa Marga menanamkan integritas, semangat belajar, kepedulian sosial, dedikasi bagi bangsa, serta inovasi dan kerjasama yang sinergis di seluruh lini perusahaan. Jasa Marga memiliki visi-misi yaitu menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya di bidang inovasi, pengembangan kawasan, dan bisnis prospektif sepanjang jalan tol di Indonesia. Perusahaan ini memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi pemimpin di industri jalan tol nasional dengan fokus pada pengembangan teknologi, efisiensi operasional, dan pertumbuhan bisnis yang bernilai tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan. Visi ini menjadi landasan utama bagi seluruh strategi dan arah kebijakan Jasa Marga dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jasa Marga memiliki beberapa tujuan dan pencapaian, seperti mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan konektivitas jalan tol, meningkatkan efisiensi operasional dengan mendorong transformasi digital, berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang, mengembangkan inovasi infrastruktur dan penerapan teknologi hijau, melakukan perluasan bisnis sesuai rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP tahun 2025 sampai 2029. Keberhasilan dari tujuan-tujuan ini diukur melalui peningkatan pendapatan dari jalan tol, pertumbuhan volume lalu lintas kendaraan, serta penambahan panjang ruas jalan tol yang dikelola setiap tahunnya. Pasar sasaran Jasa Marga mencakup berbagai pihak yang berperan dalam ekosistem transportasi nasional. Pemerintah menjadi mitra strategis dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan pengguna jalan tol merupakan pelanggan utama. Selain itu, investor dan lembaga keuangan juga menjadi target penting dalam mendukung pendanaan proyek jalan tol. Masyarakat umum turut menjadi penerima manfaat dari peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dihasilkan dari layanan Jasa Marga. Industri infrastruktur jalan tol nasional saat ini berada pada tahap pertumbuhan stabil. Dalam jangka pendek, prospek industri ini tetap positif seiring dengan pemulihan mobilitas pasca pandemi. Sementara dalam jangka panjang, industri jalan tol diperkirakan akan terus tumbuh melalui ekspansi jaringan jalan tol baru di berbagai wilayah di Indonesia. Jasa Marga memiliki beberapa pesaing utama, seperti PT Utama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Keunggulan kompetitif Jasa Marga terletak pada portofolio ruas tol terbesar di Indonesia, efisiensi operasional berbasis digital, serta kemampuan menjaga kinerja keuangan yang solid melalui strategi aset recycling. Dukungan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas juga menjadi kekuatan tersendiri bagi perusahaan. Untuk struktur hukum dan kepemilikan Jasa Marga, PT Jasa Marga Persero Tbk berbentuk perseroan terbatas dan merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Struktur kepemilikan perusahaan didominasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan persentase saham sebesar 70%, sedangkan 30% sisanya dimiliki oleh publik. Struktur ini memperkuat posisi Jasa Marga sebagai perusahaan strategis yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Untuk bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh para Fadilah. Baik, pada slide ini kami
Maksudnya saya akan menjelaskan ide produk dan layanan dari Jasa Marga. Eh, Sebagai penyedia layanan infrastruktur transportasi, Jasa Marga berfokus pada pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan tol di seluruh Indonesia. Eh, Jasa Marga memiliki 3 ide utama. Yang pertama, ada kampanye berkendara aman dan nyaman, yaitu program edukasi etika berkendara yang disampaikan melalui media sosial atau influencer. Yang kedua, ada aplikasi tol cerdas. Aplikasi ini memberikan informasi lengkap seperti tarif tol, kondisi lalu lintas secara real time, dan juga fitur untuk melaporkan ke CSR hijau di jalan tol, yaitu kegiatan penanaman pohon di sepanjang jalan tol, serta kampanye untuk menciptakan jalan tol yang ramah lingkungan. Pada slide selanjutnya, ada manfaat khusus dan fitur unik. Boleh di next? Jasa Marga memiliki berbagai manfaat dan fitur unik yang memudahkan mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Nah, beberapa di antaranya itu ada layanan transaksi tol elektronik seperti e-tol dan e-money, terus ada aplikasi Trevoy untuk informasi lalu lintas real time, terus ada layanan bantuan darurat dan patroli 24 jam, serta rest area dengan fasilitas yang lengkap. Semua ini tuh bertujuan untuk menciptakan perjalanan yang aman, nyaman, dan efisien. Pada slide selanjutnya, ada produksi dan pengiriman. Dalam proses produksi dan pengiriman, Jasa Marga bekerja sama dengan kontraktor dan pemasok untuk pembangunan infrastruktur jalan tol. Pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh unit internal dan mitra kerja agar layanan berjalan dengan optimal. Kemudian, di slide selanjutnya, ada produk dan deskripsi layanan. Produk dan layanan utama Jasa Marga meliputi pembangunan serta pengelolaan jalan tol. Jasa Marga tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan pengelolaan dan pemeliharaan berjalan baik sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lancar dan aman. Nah, melalui produk dan layanan tersebut, Jasa Marga berkomitmen untuk menjadi pengelola jalan tol terdepan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada saat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fauzan Abil. Silakan. Udah kan? Ya, yang apa sih mana? Yang selanjutnya di sini ada situs web Jasa Marga. Di sini ada kegunaan kualitas situs web. Yang pertama, mudah dimengerti dan digunakan. Yang kedua, desain menarik dan responsif di berbagai perangkat. Yang ketiga, menampilkan informasi utama dengan cepat dan efisien. Slide ke-15 ini ada informasi kualitas situs web. Informasi kualitas relevan dan diperbarui secara berkala. Bahasa dan format mudah dimengerti pengguna. Menyediakan tarif tol, kondisi lalu lintas, laporan perusahaan, dan peta interaktif. Yang slide ke-6 ini interaksi kualitas situs web. Yang pertama, membuat layanan kontak pelanggan dan formulir masukan online. Yang kedua, mencerminkan reputasi profesional dan terpercaya. Yang ketiga, terhubung dengan media sosial resmi untuk komunikasi dua arah. Slide ke ini, keamanan kualitas situs web. Keamanan kualitas situs web dilengkapi sistem keamanan firewall dan enkripsi SSL. Rutin melakukan audit keamanan dan perbaruan sistem. Yang terakhir, menjaga kerahasiaan serta perlindungan data pengguna secara menyeluruh. Hmm, Lanjut, di sini Yang saya selanjutnya, akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan kontribusi direksi dalam kinerja bisnis PT Jasa Marga. Nah, direksi PT Jasa Marga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pengembangan bisnis perusahaan. Melalui kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif, perusahaan mampu beradaptasi, berinovasi, serta mempertahankan posisinya sebagai operator jalan tol terbesar di Indonesia. Oke, boleh next. Nah, di sini saya mau membahas tentang Bapak Subakti Syukur yang jadi sosok penting dalam transformasi bisnis PT Jasa Marga. Beliau mulai menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2020. Selama kepemimpinannya, fokus utama Jasa Marga ada di 3 hal, yaitu memperkuat struktur keuangan perusahaan
efisiensi operasional dan memperluas jaringan jalan tol di berbagai daerah di Indonesia. Nah, strategi ini nggak cuma membantu perusahaan tetap stabil di tengah tantangan ekonomi, tapi juga membuat jasa marga terus berkembang dan pembangunan infrastruktur nasional. Boleh next? Nah, selanjutnya ada Ibu Pramirta Wulandjani yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Beliau punya peran penting dalam caranya dengan mengatur struktur modal dan menyusun strategi pembiayaan yang berorientasi jangka panjang. Peran ini sangat krusial karena dari sisi keuangan dan manajemen risiko, keputusan yang diambil akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan jasa marga dalam berinvestasi dan menjalankan proyek-proyek besar secara berkelanjutan. Oke, boleh next? Nah, selain direktur utama dan direktur keuangan, jasa marga juga memiliki beberapa direktur lain yang memegang perusahaan. Yang pertama, ini ada direktur operasi. Direktur operasi ini berfokus pada pengelolaan dan pengawasan operasional jalan tol agar tetap efisien, aman, dan memberikan pelayanan terbaik bagi penggunaan jalan. Selanjutnya, ada Direktur Pengembangan Usaha. Direktur Pengembangan Usaha ini bertugas mengembangkan peluang bisnis baru, termasuk proyek-proyek kerjasama dan inovasi yang bisa memperluas jaringan bisnis warga di masa depan. Kemudian ada Direktur SDM dan Transformasi, yang berperan dalam mengelola sumber daya manusia dan mendorong budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan digital. Direktur ini juga mengawasi proses transformasi organisasi agar lebih modern dan kompetitif. Dan yang terakhir ini ada direktur bisnis non-tol yang menangani pengembangan bisnis di luar jalan tol seperti properti, rest area, dan layanan pendukung lainnya yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan. Nah, dengan struktur manajemen seperti ini, Jasa Marga mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional, inovasi bisnis, dan transformasi berkelanjutan. Oke, boleh next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran direksi dalam kinerja bisnis tahun 2024. Kolaborasi antara Bapak Subakti Syukur sebagai Direktur Utama dan Ibu Pramita Wulandjani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi contoh bagaimana kepemimpinan yang kuat dan terarah bisa menghasilkan kinerja yang solid. Keduanya mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi manajerial dan disiplin keuangan. Artinya, di satu sisi perusahaan itu terus berinovasi, di sisi lain juga tetap menjaga stabilitas finansial agar pertumbuhan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan. Nah, dari kolaborasi tersebut, Jasa Marga berhasil menjaga kinerja bisnisnya tetap positif sepanjang tahun 2024. Nah, beberapa hasil nyata bisa dilihat dari peningkatan efisiensi operasional dan keberhasilan perusahaan dalam memperluas jaringan jalan tol di pengelolaan keuangan yang disiplin juga membuat struktur modal perusahaan semakin sehat, sehingga Jasa Marga tetap mampu berinvestasi pada proyek-proyek strategis tanpa mengabaikan stabilitas jangka panjang. Secara keseluruhan, kombinasi antara kepemimpinan yang visioner dan manajemen keuangan yang hati-hati menjadi kunci utama keberhasilan kinerja Jasa Marga di tahun 2024. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Yasinta. Baik, saya lanjut. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang kesenjangan dalam manajemen atau pengalaman. Nah, di slide ini itu kita bisa lihat ada dua sisi kesenjangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu dari sisi manajemen internal, yang kedua itu ada dari sisi pengalaman pengguna. Nah, kalau kita lihat dari sisi manajemen internal dulu nih, beberapa hal yang sering terjadi misalnya ada perencanaan yang belum sejalan dengan pelaksanaan di lapangan. Lalu ada sumber daya manusia yang terbatas untuk menjalankan strategi. Nah, kadang juga ada koordinasi antara divisi yang belum maksimal dan teknologi yang belum merata di semua unit kerja. Nah, sementara dari sisi pengguna itu harapannya kan mereka itu ingin pelayanan yang cepat dan nyaman. Tapi itu belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Ada kemacetan di beberapa ruas tol, lalu sistem pembayaran elektronik juga belum benar-benar efisien. Jadi kepuasan pengguna ini kadang naik turun, tergantung dari kualitas layanan yang mereka rasakan.
Nah, seperti itu. Boleh di next. Nah, di slide ini itu kita bahas tentang bagaimana Jasa Marga ini berusaha untuk mengatasi kesenjangan yang tadi lewat sistem informasi yang terintegrasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mutu layanan. Nah, maksudnya itu, jadi sistem ini tuh nggak cuma membantu dari sisi manajemennya saja, tapi juga langsung berdampak ke pengguna jalan tolnya. Nah, di sini ada 5 poin yang saya tuliskan. Yang pertama itu ada efisiensi operasional dan mutu layanan. Nah, di sistem ini tuh sistem informasi yang terintegrasi, proses kerja di setiap unit bisa lebih cepat dan rapi. Misalnya data lalu lintas, perawatan jalan, sampai keuangan bisa saling terhubung. Jadi keputusannya bisa diambil lebih cepat dan akurat. Hasilnya, mutu layanan ke pengguna juga ikut meningkat. Nah, yang kedua, di sini ada electronic toll collection yang disingkat dengan ETC atau e-toll. Nah, yang kedua ini sistem pembayaran elektronik atau e-toll. Ini tuh udah sering kita pakai sehari-hari. Jadi tujuannya itu jelas untuk mempercepat transaksi di gerbang tol dan mengurangi antrian. Nah, selain itu sistem ini tuh juga membantu untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan mempermudah pengawasan pendapatan tol. Nah, yang ketiga ada Traffic Information System atau TIS. Nah, di sini sistem ini tuh berfungsi untuk memberikan informasi lalu lintas secara real time, baik ke petugas maupun ke pengguna jalan. Jadi, kalau ada kemacetan, kecelakaan, atau perbaikan jalan tuh bisa langsung terpantau dan direspon lebih cepat. Yang keempat, di sini ada Jasa Marga Integrated Management System yang disingkat dengan JMIMS. Ini sistem besar. Jasa Marga itu punya sistem besar bernama JMIMS ini atau Jasa Marga Integrated Management System. Sistem ini tuh menggabungkan berbagai data dari seluruh divisi, mulai dari operasional, keuangan, SDM, sampai pelayan pelanggan. Nah, dengan sistem ini, manajemen itu bisa memantau kinerja perusahaan secara menyeluruh dan mengambil keputusan strategis dengan lebih tepat. Yang terakhir, dampak utama. Nah, sistem ini adalah meningkatnya efisiensi, transparansi, serta kepuasan pengguna. Dengan informasi yang lebih cepat dan layanan yang lebih konsisten, pengalaman pengguna jalan tol diharapkan bisa jadi lebih baik. Nah, jadi lewat 5 poin ini bisa kita lihat bahwa pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi ini punya peran besar dan mendorong transformasi digital Jasa Marga. Tujuannya itu bukan cuma untuk efisiensi internal saja, tapi juga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, coba boleh dilanjut slide selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada bagian organisasi. Nah, di sini yang pertama kan di bagian organisasi, pastinya ada di setiap perusahaan pastinya ada direktur utama. Nah, di direktur utama ini punya beberapa direktur cabang, ada 5 direktur cabangnya. Yang pertama ada direktur bisnis, yang kedua ada direktur operasi, yang ketiga ada direktur pengembangan usaha, yang keempat ada direktur keuangan dan manajemen resiko, dan yang kelima ada direktur human capital dan transformasi. Nah, di direktur cabang ini juga ada pembagiannya lagi, mulai dari di bisnis ini ada pembagiannya yang dinamakan Concession Business Planning Group Head. Kemudian di direktur operasi itu pembagiannya ada Operation Maintenance Management Group Head dan Information Technology Group Head. Terus yang ketiga ada direktur pengembangan usaha yang dibawahi dengan Business Development Group Head dan Engineering Planning Group Head. Yang keempat ada direktur keuangan dan manajemen resiko. Itu ada Corporate Finance Investor Relations Senior Group Head. Terus Corporate Planning and Management Group Head, terus Accounting and Tax Group Head, dan Risk and Quality Health, Safety and Environment Group Head. Nah, yang terakhir ada Direktur Human Capital dan Transformasi. Pembagiannya ada Human Capital Development Group Head, Human Capital Service Group Head, Strategic Transformation Group Head, dan Jasa Marga Learning Institute Group Head. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait tugas analisis bisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.